Apa hukumnya alat musik islami dan musik islami? Macam mana alat musik Islam? Ini gitar yang buncitnya ke dalam islami gitu. Kalau gitarnya rata, ini gitar kafir gitu. Mana ada alat musik islami? Suling tak ada. Ini suling syariah, ini suling konvensional. Mana ada? Tak ada alat musik islami. Pokoknya al-ghina mithlul kalam. Musik lagu itu macam cakap. Kalau isinya baik, ya baik. Tapi kalau isinya tak baik, maka haram. Isinya baik. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Bagus apa tak bagus? Bagus. Maka baik religi, mengingatkan pada mati. Tapi kalau sudah mengajak pada bunuh diri, ngajak berzina, maka haram. Nauzubillah. Bagaimana cara masuk Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Pak Ustaz? Hafal Quran 3 juz, bahasa Arab, kursus dari sekarang, nanti 100 soal bahasa Arab. Setelah itu pula tesnya nanti sekitar bulan Juni, tapi pengumumannya bulan Mei sudah ada. Gimana cara mencarinya Pak Ustaz? Buka HP lagi. Dah, tulis di Google itu beasiswa Al-Azhar Kairo. Beasiswa Al-Azhar. Inilah payahnya masyarakat. Tinggal nulis ini pun tak tahu dia. Ini syarat beasiswa Kunus Al-Azhar Kairo, beasiswa santri Al-Azhar Kairo, beasiswa. Makanya belilah paket daftaran beasiswa. HP itu tak perlu mahal, yang penting cepat dia searchnya. Siapkan Quran 3 juz, bahasa Arab, udah itu ikuti tesnya, mudah-mudahan lulus. 100 ranking 1 sampai ranking 100 ditanggung beasiswa. Yang 101 sampai berikutnya biaya orang tua. Tapi nanti bapak hanya tahun pertama itu aja ngirim duit. Biaya hidup di Mesir murah, $100 itu udah makan enak. $100 di tempat kita 1.400.000, baru uang kosnya aja. Di Mesir $100 udah makan cukup semua. 1 tahun pertama itu aja. Tahun kedua berusaha nanti cari beasiswa, IP-nya bagus. Saya tak tamat pesantren, madrasah aliyah. Tapi belajar selesai, tamat LC, habis itu ke Maroko MA, habis itu pulang, habis itu udah tua pun kuliah lagi. Sekarang saya masih mahasiswa semester 6. Saya seorang bapak 3 orang anak. Mohon doa buat keberkahan keluarga saya. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa. Apakah ada hadis atau ayat Quran yang melarang anak-anak ke masjid sholat? Karena setiap dengar azan, anak saya yang bungsu selalu nangis minta ikut ke masjid. Tapi karena kurang ramahnya petugas masjid, terpaksa saya batasin. Ada enggak anak masjid? Nabi lama sujud sampai makmum di belakang heran, ini wahyu kok turun pas sujud. Setelah Nabi bangkit, barulah sahabat di belakang tahu rupanya cucunya naik ke atas. Itu menunjukkan bahwa membawa anak kecil boleh, tapi cucu Nabi, tak macam cucu kita. Cucu Nabi itu tengoklah patuh, baik. Cucu awak macam hantu. Makanya ulama membagi anak kecil itu menjadi 3 level. Anak kecil itu menjadi 3 level. Pertama namanya sobi. Apa namanya? Sobi. Di atas sobi itu namanya mumayyiz. Di atas mumayyiz itu namanya amrod. Sobi 5 tahun, 4 tahun ke bawah. Ini tak bisa. Karena dia tak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana makanan, mana kotoran. Tak bisa. Nah, inilah umur 5 tahun ke bawah ini. Kalau kita gini kan, kita pula diginikan. Tak bisa. Dari umur 5
Mumayyiz umur 5 sampai agak-agak mau akil balik, 5 ke 10. Ini mumayyiz. Mumayyiz. Nah, nanti kalau ayah sholat diam ya nak ya, diam ya. Jangan ganggu dia. Itu bisa. Diam ya. Ini mumayyiz. Bajunya Abdul Somad pula. Ini mumayyiz. Yang mumayyiz ini bisa. Nanti kita letakkan dia. Kalau si anak di sudut sana ya, mumayyiz bisa. Yang amrod ini amrod artinya udah hampir tumbuh bulunya tapi masih halus, bulu janggutnya masih halus. Ini anak-anak orang Arab itu tak macam kita. Orang kita kadang digosok pakai kemiri pun tak tumbuh-tumbuh. Dia udah hampir pertama akil balik. Adapun yang kecil tadi memang tidak, karena itu nanti na'udzubillah kita letakkan dia di samping kita, dia pakai pampers, tiba-tiba dia buang air, itu putus sholat. Kalau kita letakkan di tepi sana, dikacaunya pula bapak itu sebelah. Bapak itu sholat, dia pegang-pegang yang jari kecil bapak itu. Bapak itu silap isi palanya. Masalah. Jadi yang bisa kita bawa tadi adalah yang mumayyiz. Adapun yang sudah mumayyiz, mungkin agak nakal-nakal dia sikit, lari-lari dia lompat-lompat, maklum lah. Jangan dimarahi Pak. Jangan sampai ini ada nih pengurus-pengurusnya soal nengok anak kecil. Balik. Buat naik darah tinggi gua aja. Udahlah listrik naik, air mahal. Ayah kalian tak mau nyumbang, anaknya pula libur. Padahal 20 tahun akan datang mereka nilai yang akan memakmurkan masjid. Kalau di masjid masih ada anak lari-lari, di masjid masih ada lompat-lompat, bersyukurlah 20 tahun akan datang masjid ini masih tetap banyak sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu udah sunyi, tak ada anak-anak, isinya orang-orang tua yang udah diintai-intai malaikat maut aja. Sunyi masjid, waspadalah. Nauzubillah. Jangan bangga dengan masjid yang besar, karena di Cordova, di Alhambra masjid besar-besar, tapi sekarang tidak ada sholat berjamaah. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Masjid besar bangga, tapi isinya kita persiapkan untuk masa depan. Takbir. Pak Ustadz, saya seorang istri. Batasan-batasan bagaimana bersolek yang wajar bagi muslimah. Karena kalau saya bersolek, suami saya selalu tegur, jangan bersolek jahiliyah. Apa maksudnya Pak Ustadz? Misalnya wajah ibu pucat. Kalau silap-silap payah membedakan dia sama kuntilanak. Pucat misalnya habis sakit atau rumah sakit, lalu dipakainya bedak sesuai dengan warna kulit. Merubah yang tak normal jadi normal boleh, tapi yang sudah normal menjadi abnormal, itu. Bibirnya sudah biasa dipakai sampai 2 inci. Budak putih, muka putih, tangan hitam. Oleh sebab itu maka yang wajar-wajar saja. Engkau cantik bukan karena make upmu, engkau cantik karena bekas wudhu dan tahajudmu. Kecantikan batin, kecantikan yang tidak akan lekang karena lapuk karena hujan dan tak lekang karena apa? Panas. Ibu cantik ya? Iya dong, ini kan bekas wudhu. Jadi kau sangka kami tayamum semua? Jangan bersolek-solek jahiliyah, karena sebenarnya orang yang bersolek itu adalah dimainkan setan. Wala udillannahum, kusesatkan mereka, wala umanniyannahum, kubuat mereka berangan-angan, berhalusinasi, berimajinasi. Aku yang paling cantik, aku yang paling mancung, aku yang paling putih, aku yang paling, padahal orang nengok biasa aja. Berhalusinasi, berimajinasi dengan pikirannya. Oleh sebab itu maka perempuan lebih baik menutup wajahnya pakai cadar. Tapi kalau tak sanggup pakai cadar, pakai hijab, wajahnya biasa-biasa saja. Bagaimana kalau saya selalu takut akan kematian? Takut karena amal ibadah belum banyak, takut anak-anak putus sekolah atau terlantar. Manusiawi. Takut mati karena amal belum banyak, maka perbanyak amal. Takut nanti kalau mati anak belum belajar agama, maka bawa anak masukkan pesantren. Positif. Tapi kalau takut sampai stres depresi, itu berarti diganggu jin.
alladzi waswisu fi. Kalau sudah kena itu obatnya adalah ruqyah. Ruqyah sendiri tak bisa Pak Ustaz, tak bisa. Kadang kita pun diganggu setan tak kuat, minta ruqyah sama orang yang kuat, datang ke ruqyah syariah, ustaz-ustaz kita yang imannya kuat, yang zahir batinnya kuat. Saya punya 3 orang anak perempuan, yang 2 orang sedang menuntut ilmu di pesantren setingkat SMA, hadiah berarti. Sebagai seorang ibu saya selalu menuruti kemauannya dengan laundrynya, jajannya dan keperluannya. Apakah saya melakukan hal itu benar? Karena menurut saya agar anak saya bisa fokus belajar. Tak ada gunanya ilmunya banyak, tak pandai mencuci baju. Tak ada gunanya bahasa Arabnya hebat, bahasa Inggrisnya berapi-api, hafalan Qurannya hebat, tapi mengangkat piring nasinya dari meja pun tak tahu. Ada tak orang model begini? Ada. Kami dulu di pesantren cuci sendiri, gosok, tak disetrika Pak Ustaz? Enggak. Kotak kusut tak kami peras, cuci gantung. Jadi seimbang antara dia hidup intelektual dengan bagaimana berinteraksi sosial. Kalau semua dimanjakan, makannya catering, pakaiannya gosok, sampai mengangkatkan piring nasinya pun dia tak tahu, nanti dia mau jadi apa? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah? Tidak. Oleh sebab itu kami pun dulu di pondok pesantren, tapi tetap pandai mencuci baju, tetap pandai memasak, tetap pandai melipat, tetap pandai menyetrika, sampai ke Mesir juga belanja. Jadi pendidikan baik, tapi pendidikan juga membentuk orang berakhlakul karimah menjadi mandiri, bukan dimanjakan. Sekarang banyak sekolah yang memfasilitasi segala sesuatu, akhirnya jadilah dia menjadi intelektual tapi tidak berakhlakul karimah dan selalu menggantungkan diri pada orang lain. Nauzubillah. Terinspirasi kisah Bilal bin Rabah yang sandalnya masuk surga karena tak pernah meninggalkan sholat wudhu. Saya juga membuat amalan, yaitu membaca surat Yasin selesai maghrib di rumah dan dimanapun. Alhamdulillah sudah hampir 1 tahun berjalan, tak pernah tinggal. Apa dan bagaimana keadaan tetap saya lakukan? Apakah saya salah membuat amalan seperti ini? Gimana salahnya? Membaca surat Yasin habis maghrib tadi. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin di suatu malam. Tak tengok malam apa? Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuh besok dia sudah diampunkan Allah. Kira-kira amalan ini ada enggak dalilnya? Saya ulang sekali lagi. Memang kalau terlalu lama dengar ceramah ini payah nangkap memang. Kita ulang sekali lagi, oke? Bisa agak konsen sedikit? Tarik nafas, hembuskan. Nah, pertanyaannya gini. Saya selalu membaca Yasin selesai maghrib di rumah dan dimanapun berada. Sudah 1 tahun tiap malam baca Yasin. Benarkah amalan saya? Kata dia. Sekarang saya jawab. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuh dosanya sudah diampunkan Allah. Apakah amalannya ini ada dalilnya? Bilanglah dari tadi. Amalanmu ada dalilnya. Mana dalilnya? Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, baik itu setelah maghrib, setelah isya, tengah malam atau menjelang subuh, subuhnya sudah diampunkan Allah SWT. Hadisnya ini sahih apa tak sahih Pak Ustaz? Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Setahu kami hadis itu hasan. Di bawah hasan sahih, di bawah hadis sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Jayyid ini apa? Antara hasan dan sahih.
di atas hasan, di bawah sahih. Namanya jayyid, bisa diamalkan. Yang ngomong gini siapa? Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, dalam pembahasan muqaddimah surat Yasin. Baca tafsir Ibnu Katsir. Bapak Ibu yang punya duit, pergi ke toko buku, beli tafsir Ibnu Katsir. Yang sudah beli, alhamdulillah. Nanti anak kita sudah mati, dibukanya lemari, ditengoknya, alhamdulillah ada tafsir Ibnu Katsir, walaupun masih bungkus plastik. Itulah amal kita malam ini, alhamdulillah. Teringat saya jadi disebar kotak sedekah untuk udah. Rupanya jamaah di Masjid Bukit Indah Sukajadi tidak bersedekah melalui kotak, tapi langsung transfer banking. Emang generasi milenial ini luar biasa. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Saya kemarin nggak ngisi, nggak apa-apa, langsung transfer banking. Laporannya sudah berapa? 20.000. Rupanya 20.000 dolar Singapura. Ya Allah, tabarakallah. Ada bendera Singapura berkibar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amal kita malam ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kami mengkredit kendaraan, tapi setelah setengah bayar kami tahu kalau itu riba. Kami ingin melunasinya namun belum sanggup. Kalau kami berhenti, kami susah untuk pergi kerja atau pergi jauh, dan juga sudah setengah dibayar. Apa yang harus kami lakukan? Kredit sepeda motor, buka HP sudah, tulis di Google itu Somad Morocco, SOMAD MOROCCO, sudah, spasi kredit KREDIT, kredit, enter. Udah terbuka? Nah, itu dia tulisannya. Itu dia, somadmorocco.blogspot.com. Tulisan ini sudah dibuat Abdul Somad 25 Agustus 2010. Berarti tulisan ini udah berapa tahun udah? 9 tahun. Kenapa tak kalian buka? Nih, sudah 9 tahun yang lalu sudah saya tulis. Ini 9 tahun yang lalu sudah saya tulis tentang kredit ini, bahwa kalau uang dengan barang boleh. Kredit motor itu uang dengan uang apa uang dengan barang? Uang dengan barang boleh. Ini uang, ini barang boleh. Yang tak boleh itu uang dengan uang. Baca. Tolong nanti ini share. Sekarang juga share. Share ke grup-grup. Nah, cara nge-share-nya ini kuajarkan. Dah, yang di atas itu kan ada titik 3, paku 3 itu. Nah, share, masukkan ke grup-grup, masukkan ke grup. Nah, itulah enaknya kalian ngaji kalau sama ustadz cerdas. Dah, nanti sampai pulang ke rumah di print. Nah, ini bisa di print. Nah, di atas tuh print, print. Tempelkan ke dinding-dinding masjid. Nah, cuma hindari jangan sampai bayarnya terlambat, nanti kena denda. Uang dengan barang tidak riba. Uang dengan uang baru riba. Emas dengan emas riba. Uang dengan uang riba Pak Ustaz? Riba. Lalu kita ke Makkah itu bawa rupiah membeli ringgit, bawa rupiah beli dolar, bawa rupiah beli rial. Kenapa tak riba? Yadan biyadin, cash. Kalau cash ini 1 juta, beli 300 rial, sah karena tidak kredit. Tapi kalau ini aku beli, aku bayar 2-3 hari lagi, tak boleh karena harga berubah. Nah, ini tentang masalah kredit barang. Jelas? Ustaz, ketika tilawatil Quran dan solawat sering jamaah saut-sautan Allah di akhir bacaan itu, apa hukumnya Pak Ustaz?
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah, Masya Allah. Aku sangka sudah dapat tadi. Itu adalah ungkapan kekaguman. Nah, itu diisi duit. Yang kalian pura-pura tak nampak. Itu adalah ungkapan kekaguman. Sama kita macam nonton bola, terus menengok Messi main, wow. Terus menengok McLaren, amazing. Kan tak mungkin kita dengar orang baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, amazing. Sesuaikanlah Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Coba tengok kalau Syekh Nu'ainak mengaji, Taib, Taib, Taib. Taib artinya bagus, bagus. Bukan Taib artinya tak pulang-pulang. Itu adalah ekspresi kekaguman. Dalam solat fardu yang baca amin setelah surat Al-Fatihah, baca amin terlebih dulu imam, baru makmum, atau berbaringan Pak Ustaz? Idza ammanal imamu fa'aminu. Siapa dulu? Idza ammanal imamu fa'aminu. Kalau imam mau mengucapkan amin, baru kau ikut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belum saya imam ini sekarang. Kita ulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah terdengar bunyi imam tu A baru. Ini banyak ini imam makmum ni sekarang main salib aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bunyi hadisnya idza ammanal imam, kalau imam mengucapkan amin, fa aminu, maka makmum ikut. Kuat-kuat bacanya. Karena setan paling takut, paling benci orang kafir, paling takut, paling benci mendengar amin. Amin. Kabulkan ya Allah. Kuati amin. Ini banyak orang. Amin. Kok kenapa tak kuat? Alah, kalian aja lah, aku malas. Mana bisa gitu? Ikutlah kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada pula satu makmum, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak. Kok kau bilang bapak tadi? Rupanya dia masuk Islam, baru mu'alaf, nama mertuanya Amin. Segan dia nyebut Amin, bilangnya bapak. Apabila anak laki-laki bernazar jadi imam sholat jenazah bapaknya, tapi anak ada di Batam, ayahnya di Medan. Apabila orang tua meninggal dan anak terkendala perjalanan pulang, bagaimana bila nazar anak itu tak dapat dilaksanakan? Makanya sebelum bernazar pikir dulu. Oh, Ustaz menganggap kami orang Batam tak ada duit ya? Bukan masalah duit, bro. Saya tak jadi ke Anambas itu apakah karena duit? Kenapa? Asap. Iya, kalau bapak mau meninggal bulan April. Kalau bulan-bulan jerebu nih, bulan-bulan asap ini, nah, makanya aku pesankan sama kalian kalau mau meninggal jangan musim asap. Tanya dulu sama orang yang bakar tuh, kapan kalian bakar? Oleh sebab itu maka nazar ini pikirkan baik-baik. Kadang orang ini enak aja mengumbar janji sebelum berbuat. Ustaz, kalau lulus anak saya PNS nanti saya bernazar mau membuatkan satu WC untuk Masjid Bukit Indah. Begitu anaknya lulus, jangankan WC, batu bata pun tak ingat. Nah, bagaimana kalau tidak bisa dilaksanakan?
Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Cara menebus nazar sama macam menebus sumpah. Satu, kasih makan 10 fakir miskin, atau kiswatuhum 10 pakaian, au tahriru raqabah, membebaskan budak hamba sahaya. Ini cara Islam menghapuskan hamba sahaya. Kalau engkau mau menghapuskan nama saya, salah satunya adalah dengan cara menebus kafarat sumpah dan nazar. Kasih makan 10 fakir miskin, tak sanggup Pak Ustaz. Kasih 10 pakaian, tak sanggup juga Pak Ustaz. Bebaskan budak hamba saya, budak-budak Melayu yang ada Pak Ustaz. Budak hamba saya tak ada lagi Pak Ustaz. Yang terakhir, faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Jangan bebankan diri yang kita tidak mampu. Karena tak mampu, kalau mau nazar yang kira-kira mampu. Saya nanti kalau begini saya akan puasa sunat. Nah, itu bagus. Ustaz, saya mau tanya, di awal ceramah Ustaz mengatakan orang meninggal tidak baik, orang meninggal lama untuk dikuburkan. Bagaimana menurut Ustaz orang meninggal, seorang tokoh rakyat meninggalnya malam tapi dikuburkan esok siangnya, banyak proses upacaranya Pak Ustaz. Kalau aku baik, maka kalian menjumpakan aku dengan amalku. Tapi kalau aku tak baik, maka kalian sudah melepaskan beban dari pundakmu. Aku Abdul Somad, kalau aku mati, aku baik, cepat-cepat kalian kebumikan, itu mempercepat aku berjumpa dengan amalku. Tapi kalau aku tak baik, maka kalian cepat-cepat menghilangkan beban dari pundak. Makanya orang meninggal itu lebih cepat, lebih baik, lebih cepat, lebih baik kuburkan. Bagaimana ini dengan tokoh masyarakat, dengan itu, dengan ini? Kita kan malam ini ngaji menurut Quran dan Sunnah dan fatwa para ulama. 3 yang kita ikut: Al-Quran, Sunnah, Al-Ulama, Warasatul Anbiya. Nah, kita kaji malam ini itu. Kita bukan ikut tokoh fulan, tokoh ini, tokoh fulan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh besi, tokoh kelontong.